bukan cutline ya sebenarnya. Apa sih namanya ya? Kalau antara berita satu dengan berita yang lain itu dipisahkan dengan garis. Gitu. Sebentar, nanti ada kok. Nggak habis ya. Saya dari awal saja mungkin saya ambilkan dari sini. Di awal ini ada garis yang sifatnya vertikal memisahkan secara vertikal. Mestinya cut line juga. Sebentar. Nah, udah habis ya. Oh, cut off rule. Jadi cut off rule ini disebut cut off rule, garis pemisah lah. Garis pemisah antara berita yang di atas dengan berita yang di bawahnya gitu. Ini kan di atasnya ada berita, di bawahnya ada berita. Untuk memisahkan dia menggunakan garis. Namun demikian garis itu tidak harus hitam dan ketebalannya harus dijaga juga. Apakah segini tidak mengganggu misalnya. Nah, ini disebut juga kolom rule, pemisah kolom. Ya, ini pemisah kolom. Kalau ini disebutnya sebagai cut off rule, garis pemisah antara artikel bawah dan atas. Ini garis pemisah antara kolom yang satu ke kolom yang lain. Karena apa? Karena berbeda dari berita. Nah, misalnya secara berdampingan, karena ini beda berita, dipisahkan oleh garis. Atas dan bawah juga dipisahkan di sini, tapi tidak harus gandeng, ya kan? Tidak harus gandeng. Kira-kira itu. Nah, ini adalah tadi saya sudah sempurnakan istilah-istilah. Sekarang saya akan melihat sepenuhnya dari lanjutannya ya. Slide ke berapa sih ya? 70 kali ya? Kok nggak bisa ya? Slide 70. Oke. Slide ke 90. Slide ke 100. Oke. Nah, saya akan menjelaskan ini. Tepatnya adalah sebenarnya berhubungan dengan story text atau teks bercerita dari teks itu. Nah, ini disebut story text. Akan saya jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan story text itu adalah bentuk susunan daripada teks. Kalau headline tadi bentuk susunan headline. Supaya kalian paham, saya akan tuliskan di sini ya, supaya enak memahaminya. Oke. Ini saya tuliskan susunan story text. Terus ada lagi yang sebelumnya itu susunan headline.
Ini susunan headline. Tadi udah dijelaskan ya susunan headline ya. Susunan headline-nya sudah dijelaskan. Sekarang susunan teksnya seperti apa itu maksudnya. Oke, nah susunan teks itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, sebentar, ini kayaknya nggak benar kalau saya musuhin gini. Nah kan nggak benar. Oke. Yang pertama itu bentuk kotak atau square, ya, bentuk kotak. Yang kedua bentuk susunan L. Oke. Saya kebayang ya bentuk susunan teks itu kotak. Terus ada yang bentuknya itu L. Nah, itu yang ketiga bentuk susunan M. Oke, nah sekarang saya jelaskan masing-masing seperti apa. Bentuk kotak itu ada dua ya. Bentuk kotak itu ada dua. Yang pertama, ini saya gunakan yang di bawah ini aja ya. Ini saya ambil. Ini juga saya ambil. Saya hanya menjelaskan tentang teksnya saja. Nah, ini yang pertama. Kalau bentuk kotak itu yang seperti apa gitu. Ini kotak yang pertama. Apabila susunannya seperti ini. Nih, kotak yang pertama. Dia kalau dibuat kotak yang sebenarnya dia seperti ini. Saya beri warna kuning ya. Kenapa? Oh, oranye aja deh. Nah, ini 4 persegi panjang kan gitu. Sementara kotak itu bisa juga seperti ini. Saya rubah sekarang, saya rubah. Saya hilangkan satu. Kotak itu bisa seperti ini. Nah, kebalik dari tadi. Kalau ini vertikal kotaknya, kalau tadi horizontal gitu. Ekstrimnya kadang-kadang bentuk yang vertikal itu jauh bisa panjang banget gitu, bisa panjang banget. Saya pilihkan aja ya. Oke. Jangan. Kadang sampai hampir 3/4 dari halaman majalah itu panjang ke bawah gitu susunan teksnya. Itu ekstrim. Tapi yang pendek yang bentuk kotak yang horizontal itu juga ada. Seperti ini. Kayak gini bentuknya, ya kan? Terus nanti ini. Kalau masih kurang panjang seperti ini. Kayak kereta api. Maksudnya gitu. Ini kan kotak juga gitu. Ya. Nah, ini yang kamu harus ketahui. Berikutnya, kok saya ambil sih? Nah, yang berikutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai bentuk yang lain. Yang disebut sebagai bentuk L. Disebut bentuk L bila seperti ini. Gampangannya. Ini. Kemudian diikuti di sini. Ini L. Benar kan? L. Tapi bisa juga ini ditambahkan lagi di sebelahnya. Ini L. Oke.
Bisa nggak tambah? Bisa juga. Pokoknya arahnya L lah gitu. Nah, di sini nanti mungkin gambar. Gambar plus judul bisa. Atau judulnya di atasnya. Ini full gambar. Gitu. Oke. Sekarang L ini bisa juga L kebalik. Kalau L kebalik berarti ini di sebelahnya sana. Sebelahnya sana. Oke. Ini L terbalik. Jadi L itu bisa L sebelumnya bisa L kebalik. Terserah nanti kayak apa bentuknya. Oke, bisa nggak